Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi mengenal diri ini sangat penting. Orang kalau tidak tahu diri, jadi apapun dia, tidak hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak orang lain. Pejabat misalnya kalau nggak tahu diri, repot. Dia akan berbuat sesuka hatinya. Dia tidak sadar bahwa jabatan yang diamanahkan kepadanya itu adalah sebenarnya tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia nggak tahu diri, ya jabatan itu dipakainya untuk memuaskan hawa nafsunya atau ruh tamyiznya. Begitu pula yang lainnya, harta kekayaan itu titipan dari Allah. Bahkan pertanyaannya besok di akhirat, kata Nabi, hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Jadi kalau harta kekayaan ini sampai diberikan kepada orang yang nggak tahu diri, akhirnya apa? Hartanya itu dipakainya untuk memuaskan hawa nafsunya, dipakainya untuk maksiat, untuk hura-hura, dan dia tidak menyadari bahwa nanti di akhirat pertanggungjawabannya sangatlah berat. Begitu pula yang lain, ketampanan misalnya bagi laki-laki. Orang kalau diberi oleh Allah ketampanan tapi nggak tahu diri, akhirnya ketampanannya akan membuat bencana bagi yang lain. Itu pula kecantikan. Begitu pula ilmu, ya, baik ilmu modern misalnya, ilmu bisa bikin senjata, bikin bom. Ini kalau orangnya nggak tahu diri, repot. Ilmu ini dibikin bisnis, bikin bisnis. Akhirnya apa? Dia bikinlah senjata, bikinlah bom yang mematikan, yang menghancurkan, dan seterusnya. Itu pula ilmu agama. Ya. Kalau orangnya nggak tahu diri, karena belum jaminan ya. Orang yang dipanggil ustadz, yang dipanggil tuan guru, yang dipanggil kiai itu tahu diri belum jaminan. So kalau orang tahu diri, dia pasti mengutamakan Muhammad daripada Abu Jahalnya. Artinya dia mengutamakan kebenaran daripada hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi pada kesempatan ini kita akan tambah kaji kita sedikit tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kalimat ta'awuz, ya, kalimat perlindungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita terjemahkan ala santri, a'udzu berlindung aku billah dengan Allah, minasyaitani dari syaitan, ar-rajimi yang dirajam. Nah, tapi kita akan bahas dari segi pahamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya dapat kita amalkan.
Bagaimana pahamnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jasad berlindung kepada ruh. Ruh berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Ini pahamnya. Jasad berlindung kepada ruh, ruh berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam, yang dilaknat, yang diancam, yang dirantai, yang dibelenggu, yang dikutuk, dan seterusnya. Maksudnya adalah jasad kita, kembali lagi kepada pengajian kita yang terdahulu, a'yan kharajiyah kita ini, diri jasmani kita ini, kalau tidak ada ruh, dia tidak berfungsi apa-apa. Dan tidak hanya sekedar tidak berfungsi, saudara-saudara. Jasad kita ini, tubuh jasmani kita ini, kalau tidak ada ruhnya, dalam hitungan menit, hitungan jam saja, baunya akan membusuk. Itulah kenapa kadang-kadang kalau orang mati itu mulutnya disumpeli ke kapas, hidungnya ditutup kapas, telinganya ditutup kapas, itu karena mengeluarkan aroma yang nggak enak. Salah satunya itu. Ya, walaupun ada sebagian orang yang jasadnya wangi, ya, itu orang-orang tertentu. Tapi kalau orang-orang model kita ini, ya, yang suka makan ikan, suka makan daging kambing, daging sapi, ya, kadang-kadang makanan-makanan kadang-kadang nggak jelas daging apa, yang penting enak dimakan aja. Ya, kadang-kadang makan duit haram, duit mubah, duit makruh. Ya, kalau bagi kiai, bagi ustadz, bagi tuanku, kebanyakan makan duit zakat itu juga nanti bikin perut sakit. Ya, kebanyakan boleh sih kalau memang berhak, tapi ya jangan kebanyakan. Urusannya rumah sakit. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya. Jadi jasad ini, a'yan kharajiyah ini, kalau tidak ada ruhnya, nggak bisa melakukan apapun dan tidak bertahan lama. Ditinggal 3 hari aja udah membusuk, udah kembung. Itu maksud daripada jasad berlindung kepada ruh. Jasad ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak ada ruh. Ruh berlindung kepada Allah. Karena ruh kita itu membawa 7 sifat Allah yang terkenal dengan sifat ma'ani. Mana saja yang 7? Pertama, kudrat, iradat, sami', basar, kalam, ilmu, hayat. Itu dari sifat Allah semua. Itu yang ada pada ruh manusia, masuk ke dalam jasad manusia, sehingga manusia tadi hidup, bisa melihat, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa berperasaan, bisa memahami, ya, karena ada 7 sifat Allah yang dibawa oleh ruh tadi, ya. Itu makna ruh berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Pahamnya begini, saudara-saudara, pahamnya. Jadi kita manusia ini hanya bisa selamat dari godaan syaitan yang terkutuk, dari godaan hawa nafsu kita, dari godaan roh tamyiz ini, itu hanya kalau kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Makanya sombong tidak boleh. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sealim apapun kita, searif apapun kita,
kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pasti kalang kabut digoda oleh setan yang terkutuk. Biasanya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin tinggi ketaatan seseorang, semakin tinggi kepahaman seseorang, setan yang menggodanya pun semakin berkelas. Kayak ustadz tenar itu bukan tanpa digoda itu. Kalau nggak hati-hati, ya, kalau kata orang Jawa, kalau kementus, kalau kata orang Padang, kalau bangang ndak jaleh, awak banalun santiang orang lain bodoh ya sedalahnya. Hati-hati itu, ndak akan lama akan kocar kacir digoda oleh iblis. Itu makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya Allah saja yang mampu, yang bisa melindungi kita dari godaan setan. Makanya tidak boleh sombong. Orang model saya ini nggak akan melakukan maksiat. Saya akan di tengah-tengah ribuan santri. Apa yang saya mau, saya bisa melakukannya. Misalnya, nggak segampang itu, ya. Karena setan itu lebih profesional dalam menggoda manusia. Banyak kisah-kisah para ulama yang tadinya alim, karamah, soleh, tapi akhirnya apa? Porak-poranda setelah digoda oleh setan, laknatullah alaih. Jadi oleh karena itu banyak-banyaklah membaca kalimat ta'awuz ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sombong. Ya. Siapapun kita, kalau Allah lepaskan pertolongannya sebentar saja, kocar kacir kita. Ya. Kita sedang disanjung-sanjung oleh manusia, disanjung-sanjung oleh makhluk. Begitu Allah lepaskan pertolongannya sebentar saja, tergelincir, malah balik kita dicaci maki, dilempari batu dan seterusnya. Makanya kita harus selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itu makna atau paham dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi di saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini nurnya merah, saudara-saudara. Jadi seperti laser lah kira-kira. Dia akan mengelilingi badan kita. Begitu ada godaan setan, ya, akan dihalau oleh dia. Selama kita konsekuen dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita betul-betul yakin, hakul yakin bahwa yang bisa melindungi kita itu cuma Allah, bukan ilmu kita, bukan harta kekayaan kita, ya, bukan ilmu yang kita pelajari seperti ini di pondok pesantren misalnya, kita fasih membaca kitab tafsir misalnya, ya, lalu kita bangga-banggakan ilmu kita di hadapan makhluk. Hati-hati, ya. Justru orang-orang model begitu paling gampang setan menggodanya. Di saat seseorang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sombong, maka setan akan masuk. Coba kita ungkit sedikit ceritanya Nabi Musa. Ya. Di satu waktu Nabi Musa ini berceramah, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena begitu nikmatnya, enaknya ceramahnya Nabi Musa ini, ya, semua orang terpana, terkagum-kagum, terpesona, diam semua. Setelah itu ada yang nanya, ya Nabiullah Musa, adakah kira-kira orang yang lebih pintar dari Anda di bumi ini saat ini? Siapa orang yang lebih pintar di bumi ini saat ini ya Nabiullah Musa? Nabi Musa keperucut,
Ya saya yang pintar, saya nabi, saya rasul, saya kalamullah, saya bisa ngomong dengan Allah. Ya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril langsung datang, hei Musa, bukan kau yang paling pintar, ada lagi hamba Allah yang lebih pintar darimu. Ya. Karena nabi ada yang lebih pintar, dia pengen belajar. Ya, misalnya orang yang senang ilmu tuh begitu, kalau ada lagi orang yang lebih pintar dari dia, dia kepengen belajar, pengen jadi muridnya. Nanya, bagaimana ya Allah caranya saya bisa ketemu dengan hambamu yang lebih alim, yang lebih pintar itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya, kau akan menemuinya di tempat bertemunya dua laut. Singkat cerita, ketemulah Nabi Musa dengan hamba Allah, seorang waliullah yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, Nabiullah Musa, kau tidak akan kuat ikut denganku. Kata Nabi Musa, aku akan coba, insya Allah aku kuat. Baiklah, kalau kau bisa melewati tiga ujian, tiga hal yang akan kuperbuat. Kalau kau mampu tidak bertanya selama 3 kali di saat kau melihat apa yang kuperbuat, maka kau boleh ikut denganku.